wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahana Ges, NIM 2018-20003 dari kelas Parara. Dengan adanya video ini untuk memenuhi persyaratan UTS semester 7 dengan mata kuliah Sistem Peradilan Pidana, dosen pengampu Ibu Wiwit Aryani SH.M.Hu. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang jaksa. Saya akan mempresentasikan dengan tema keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dengan konsep tersebut, pembentukan sistem hukum nasional harus berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Salah satu perbaikan sistem hukum nasional adalah mengatur lebih lanjut mengenai keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah konsep penyelesaian perkara pidana yang melibatkan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keadilan restoratif adalah bentuk perwujudan Pancasila dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks Indonesia, maka teori hukum integratif bermakna pengembangan hukum di Indonesia harus dilandasi pada Pancasila. Hal ini mendorong lahirnya konsep teori hukum Pancasila, di mana segala bentuk rekayasa kebijakan dan perilaku harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Dengan konsep ini, perilaku dan norma hukum harus selalu direkayasa agar selalu berusaha menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dengan pembentukan sesuai nilai, maka perwujudan dari norma dan perilaku akan semakin sesuai dengan perkembangan yang dibutuhkan zaman. Dalam pembentukan sistem hukum Indonesia, salah satu konsep paling relevan untuk dibangun adalah keadilan restoratif. Pengaturan keadilan restoratif di Indonesia. Di Indonesia, keadilan restoratif pertama kali dikenal dalam peraturan perundang-undangan adalah dalam Undang-Undang SPPA Pasal 1/6. Undang-Undang SPPA menyatakan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tidak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Berdasarkan pada pasal 7 ayat 1, dalam upaya penyidik, penuntut, dan pemeriksa terhadap anak, maka harus dilakukan diversi. Diversi merupakan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, penegak hukum, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dalam konteks ini, diversi merupakan implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Selain dari Undang-Undang SPPA, keadilan restoratif juga diatur dalam berbagai aturan penegakan hukum seperti Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidik tindak pidana. Selanjutnya disebut Perkap Penyidikan. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Selanjutnya disebut Perja Keadilan Restoratif. Pasal 12 Perkap Penyidik menyatakan proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif apabila terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 12 Perkap Penyidikan mengatur. Syarat penerapan keadilan restoratif pada penyidik adalah material dan formil. Yang material tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat. Kedua, tidak berdampak sosial. Tiga, adanya pernyataan dari semua pihak yang melibatkan untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntut di hadapan hukum. Keempat, prinsip pembatasan ada dua, pada pelaku dan pada tindak pidana dalam proses. Yang pertama, pada pelaku, tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan pelaku bukan residivis. Yang kedua, pada tindak pidana dalam proses, ada dua, penyidik dan penyidik dalam penyidikan sebelum SPDP dikirim penuntut umum. Formil, surat permohonan perdamaian dalam kedua belah pihak, pelapor dan terlapor. Kedua, surat pernyataan perdamaian akte dendik dan penyelesaian para pihak yang berperkara, pelapor dan atau keluarga pelapor, terlapor dan atau keluarga terlapor dalam perwakilan dari tokoh masyarakat diketahui oleh atasan penyidik. Ketiga, berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Keempat, rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif. Dan kelima, pelaku
tidak keberatan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi. Perwujudan Pancasila dalam keadilan restoratif. Keadilan restoratif didasarkan pada keadilan yang tercipta di antara semua pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, dan negara yang diwakili oleh para penegak hukum. Pada dasarnya konsep keadilan restoratif tersebut sejalan dengan konsep sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai utama yang terkandung dalam Pancasila tersebut adalah didasari konsep adanya tujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam mengembangkan ekonomi pribadi dan untuk diberikan kesetaraan dalam hukum. Pada sila kelima terkandung makna bahwa dalam penegakan hukum harus terdapat kesamaan di antara para pihak. Menurut Sujito Atmojo menyatakan bahwa prestasi Pancasila dalam perkembangan hukum di Indonesia merupakan keniscayaan dalam pembangunan sistem hukum yang jauh lebih baik. Untuk itu, dalam pembangunan sistem hukum nasional perlu melibatkan nilai-nilai kebangsaan dan keadilan yang terkandung pada warga negara Indonesia. Menurut Purwanto, dalam menjabarkan makna keadilan sosial dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dan juga isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dimakna bahwa harus ada manifestasi prinsip kesederajatan dalam kehidupan bersama secara wajar, yang dalam kehidupan keseharian terwujud kesediaan untuk menggunakan bagi orang lain. Purwanto bahkan menegaskan bahwa diletakkan keadilan sosial sebagai kalimat aktif yang menutup sila lain dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat adalah untuk menunjukkan bahwa perwujudan keadilan sosial merupakan penyerupaan perwujudan dari Pancasila. Sujito Atmojo kemudian memberikan batasan mengenai syarat-syarat musyawarah yang harus dipenuhi agar sejalan dengan falsafah keadilan sosial, yakni 1. Objeknya jelas, 2. Semua pihak dalam posisi yang setara, 3. Tidak terdapat tekanan, dan 4. Hasil kesepakatan menjadi tanggung jawab semua pihak. Pembaruan hukum pidana dengan keadilan restoratif ini tentu sejalan dengan teori hukum integratif. Konsep ini didasarkan pada tujuan hukum untuk harga diri, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Pada dasarnya dalam pembentukan rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP, semangat yang diusung sudah berupa keadilan restoratif. Konsep restoratif terlihat dari diatur tujuan pemidanaan dalam RKUHP. Tujuan pemidanaan sebelum sama sekali tidak diatur dalam produk hukum apapun. Pasal 51 huruf C menggambarkan keadilan restoratif dengan mengatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, pemulihan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Bahkan pasal 52 menolak konsep retributif sama sekali dengan mengatakan pemidanaan tidak bertujuan untuk merendahkan martabat manusia. Konsep restoratif tercermin dalam pasal 70 RKUHP, di mana terdapat pedoman untuk tidak menjatuhkan pidana penjara pada beberapa kondisi. Salah satu kondisi yang menunjukkan konsep restoratif adalah ketika terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban. Konsep ini menempatkan adanya resolusi penyelesaian tindak pidana antara pelaku dan korban yang tercermin dalam konsep keadilan restoratif. Selain daripada itu, jika terdakwa tidak menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar, pidana penjara juga tidak selayaknya untuk dijatuhkan. Dari kesimpulan yang saya paparkan, dalam mewujudkan falsafah Pancasila pada sistem peradilan pidana di Indonesia, gagasan penting yang perlu diwujudkan adalah membentuk kebijakan keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Keadilan sosial sebagaimana terdapat dalam sila kelima Pancasila memberikan makna bahwa permasalahan harus diselesaikan dengan memandang para pihak pada posisi yang sama. Oleh karena itu, musyawarah dalam keadilan restoratif menggambarkan adanya perwujudan Pancasila dalam keseharian masyarakat Indonesia. Keadilan restoratif ini memiliki banyak manfaat seperti memberikan peran lebih kepada korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan juga memberikan proses peradilan yang jauh lebih efektif dan efisien. Penyelesaian perkara pidana yang melibatkan semua pihak akan mencapai tujuan keadilan itu sendiri.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.